what's your emergency, please? Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gue Dimas Sherdan. Dan di siang hari ini, di hari Minggu yang harusnya gue San Muri, tapi jam 12 siang gue baru keluar. Ya cuy, gue kesiangan. Jadi gue udah keburu ditinggal sama teman-teman gue lah pasti. Gue tadi bangun jam berapa tadi ya? Jam 10 cuy. Capek banget, udah beberapa hari aktivitas ya kan. Udah gak bisa dipaksa banget badan. 2 hari udah kurang tidur banget. Jadi ya udah, sekarang gue riding sendiri. Ya. Terus cuaca rada-rada teduh mendung gitu padahal jam 12 siang. Ya gue berharap sih ya jangan hujan sih ya. Gue siang ini mau ngarah ke rumah temen gue sih sebenarnya, mau main aja. Ya nggak jauh sih sebenarnya. Ini gue masih di dalam apa namanya, keluar dari rumah gue. Udah lama banget gue nggak naik si Jarvis, motor gue nih. Udah lama banget nggak keluar. Oke, pada vlog gue kali ini pembahasan gue, karena gue kebetulan momentumnya sama, gue baru aja ganti oli dan ganti busi. Jadi seperti di judul vlog gue kali ini, menurut gue apa sih impresi gue terhadap oli yang lagi gue pakai dan busi yang baru aja gue ganti ini. Jadi gini guys, gue akan mereview impresinya dari oli Moto 5100 yang 10W40. Mungkin kalian juga udah banyak temuin di review-review dari channel-channel yang lain. But the difference is, perbedaannya adalah gue memadu padankan dengan busi ini dan rasanya itu emang bener-bener wah gila sih, ajib banget gitu. Mungkin di trip A gue riset dari kemarin, baru gue pakai sehari tuh baru 55 kilo dan itu rasanya gila, rasanya gue mau betot-betot terus gitu loh. Waduh, macet kayak ini, bener aja kan. Nah, ntar dulu guys, gue keluar dulu, jalannya rame soalnya nih. Oke, jadi rasanya oke, gue mulai dari olinya dulu ya. Mungkin olinya secara general gini. Sebelumnya gue pakai Liquimoli ya kan, yang dimana itu juga range harganya juga hampir sama, tapi itu oli gaib banget, susah banget nyarinya. Dan finally gue order di online. Dan gue takutnya kan ada barang KW apa gimana gitu kan. Dan gue itu sih belinya di official store-nya Liquimoli Indonesia. Jadi gue make sure banget bahwa oli yang gue pakai kemarin itu adalah original gitu loh, nggak yang KW. Ya gue make sure aja sih, takutnya dengan harga yang lumayan ya kan, tapi gue malah nanti dapatnya barang KW gitu kan. Aduh, sayang banget gitu kan. Nah, singkat cerita emang gue lagi dongeng apa ya. Nah dari situ gue pakai Liquimoli itu sekitar penggunaan 717 km. Itu nggak nyampe 1000 udah gue ganti. Kenapa? Karena itu oli udah nggak enak. Menurut gue kekurangan dari oli Liquimoli adalah ketahanan olinya. Tapi pada saat dia mungkin emang lagi enak-enaknya banget dari range kilometer 550 ke bawah, itu enak banget Liquimoli itu. But perbedaannya adalah ketika baru diganti, Liquimoli itu butuh penyesuaian dulu sekitar 10-20 kilo baru dia mesin baru halus. Tapi kalau awal-awal ganti banget, set itu kasar banget mesinnya. Nah, langsung nih nyambung ke pembahasan gue kali ini. Pembahasan gue kali ini adalah si Liquimoli, si Moto 5100 ini yang gue pakai adalah 10W40 ini. Pada saat gue baru ganti itu langsung nyetel gitu loh, nggak tahu kenapa mesin juga langsung halus gitu, nggak perlu ada penyesuaian harus gue bawa jalan dulu, itu nggak ada. Jadi kan seperti kita tahu lah ya, tata cara ganti oli ya lu harus begitu lo ganti, lo tuang olinya, ya lo nyalain dulu tanpa lo gas-gas selama ya 1-3 menit lah ya. Nah itu gue udah selalu kayak begitu, dan gue langsung bawa jalan. Biasanya gue kalau ganti oli di saat gue libur. Jadi pas gue ganti oli
keluarnya nanti gitu kan. Dan singkat cerita gue baru ganti 2 hari gue baru keluar. Dan itu di trip A gue tuh kemarin gue lihat dari pulang pergi tuh 55 kilo gitu kan. Itu tuh rasanya anjay, nggak apa-apa lah anjayani kalau kata orangnya. Itu rasanya enak banget guys. Jadi si Motul ini kan seperti kita tahu dan lo juga pasti rasain. Aduh. Wah, suka malu tuh gua gitu, tahu-tahu nggak malu. Itu bener-bener. Jadi yang pertama impresi gue pada saat nyobain oli ini adalah ini oli tuh di mesin tuh adem banget, maksudnya gini, halus banget di mesin tuh. Terus juga perpindahan giginya tuh smooth gitu, halus. Gue sempat waktu itu pakai oli salah satu oli lah, dia itu enak, perjalanan jauh recommended gitu kan. Tapi pada saat shifting itu sering nyangkut loh. Kan kalau gue tadi nyangkut ya mungkin gara-gara guanya gitu kan, nyangkut ke netral gitu. Nah tapi kalau itu tuh benar-benar dari 1 ke 2-nya keras, 3 ke 4-nya keras gitu. Hanya di shifting pada saat RPM gear posisi yang tinggi baru dia tuh halus gitu kan. Tapi kalau misalkan si Motul ini benar-benar mendukung lo untuk shifting tuh enak banget gitu. Itu tuh yang paling gue rasain gitu, shiftingnya halus banget, ke mesin juga halus didengarnya gitu. Lalu ke performanya tuh dia ya bikin mesin lo jadi lebih enteng gitu kan. Pokoknya oli worth it banget sih. Ini range harga dari 100 ya sekitar 140 sampai 150-an lah ya kalau offline store. Mungkin kalau lo beli online ya pasti ada yang lebih murah ya biasanya, tapi ya ongkir belum include juga gitu. Nah itu sih kalau impresi gua. Dan sebenarnya gua pakai oli Motul ini udah 3 botol gitu. Maksudnya udah pernah pakai sebelumnya itu gue skip karena gue mau nyobain oli-oli yang lain gitu kan. Dan ya balik lagi ke Motul gitu. Emang oli ini yang paling worth it dan menurut gue oli yang paling jujur gitu. Dia secara gamblang bilang kelebihan-kelebihannya dan semuanya kebukti. Kalau menurut gue sih kayak gitu ya. Nah langsung ke businya. Ini adalah busi yang gue nggak expect ini busi yang wah atau wow atau nggak ngaruh banget. Tapi seriously ini gue agak amazed juga gitu, agak kaget juga. Itu ngaruh banget loh guys. Ini tuh benar-benar ngaruh oli ini busi ini ke mesin motor gue. Gue sebelumnya nggak pernah ya, gue nggak mau nge-compare antara busi yang gue pakai ini sama busi iridium. Karena apa? Gue nggak pernah pakai busi iridium. Sebelumnya gue cuma pakai busi-busi standar, ya kan. Nah tapi oke gue kasih tau dulu nama businya itu Breeze Chopper. Tipe atau kodenya AR12C gitu kan. Sebenarnya tipenya banyak, untuk motor apa aja itu sebenarnya banyak. Nih gue kasih tahu. Jadi buat kalian yang mau nyoba gitu kan, itu kalian bisa temuin online store resminya dari Breeze. Itu di Bukalapak itu ada. Jadi kalian bisa konsultasiin motor kalian jenis motornya apa, mesinnya standar atau apa. Lo bisa lo bisa konsultasiin. Pihak dari Breeze-nya itu bakal rekomendasi busi yang recommended untuk motor lo gitu. Nah lanjut, jadi si busi ini, Breeze Chopper ini diklaim katanya dari websitenya, dari salesnya juga bilang bahwa busi ini pengantarnya lebih maksimal dibanding iridium katanya. Gue nggak tahu bener apa enggaknya karena gue nggak pernah nyobain busi iridium. Tapi memang yang gue rasain tenaganya emang lebih responsif gitu loh. Menurut gue dari start awal begitu gue nyalain motor itu tuh langsung responsif banget, kayak nggak lemot gitu kan, langsung dreng gitu. Langsung dreng coba. Nah pokoknya begitu lo starter tuh mesin tuh nggak yang susah di starter gitu, langsung nyala gitu. Itu sih yang gue rasain. Nah di betot-betot tuh rasanya tuh padet gitu. Di gas ini gue berusaha mempekakan diri gue ini efek yang ditimbulkan karena oli sama efek yang ditimbulkan sama si busi. Dan menurut gue secara general si oli ini ngebuat mesin gue jadi halus, shiftingnya jadi makin halus, terus juga bunyi mesinnya tuh nggak terlalu kasar ya
kan. Lalu yang ngebuat makin oke, yang makin bikin gua pengen terus ngebetot-betot gas adalah businya yang bikin tenaga motor gua jadi lebih responsif. Ya simpelnya gini loh guys. Dan untuk pembakaran ya, kalau pembakarannya maksimal, stabil, ya pasti juga tenaga di motor lu juga pasti lebih responsif dan lebih enak dong, ya kan. Nah gitu. Nah gitu sih, jadi penjelasan dari gua terhadap busi Breeze Chopper AR12C, ya kan. Sebenarnya kodenya banyak guys, sesuai motor kalian gitu. Nanti kalian konsultasiin aja. Dan range harganya itu gue beli online-nya di harga 55.000. Itu belum sama ongkir ya. Tapi di situ di paket penjualannya lo dapet stiker. Wow. Wah, agak ngeblank anjir gara-gara knalpot orang. Dapat stiker dan dapat kartu garansi atau kertas garansinya gitu. Itu ada garansinya. Gue lupa setahun apa 2 tahun apa 2 hari. Nggak mungkin 2 hari, bercanda. Pokoknya ada garansinya guys. Sudah penjelasannya. Nah, oke. By the way, ini adalah video pertama gue di channel gue. Jangan lupa subscribe juga. Gue mau minta supportnya dari teman-teman semua. Sebenarnya gue pengen buka toko kali, pengen bikin channel yang dimana gue bisa berbagi dan menjadi sih sebenarnya sih, bukan jadi wadah untuk debat kusir antara setuju dan tidak setuju. Itu sih hal yang wajar, tapi lo bisa berkomunikasi dengan bahasa yang baik dan saling menghargai gitu kan. Nah lo bisa diskusi di kolom komentar, itu gue seneng banget kalau bisa lo komen banyak-banyak di situ. Kalau misalkan apa yang gue rasa ini sekiranya ada yang kurang atau salah atau mungkin beda di motor lo, ya kita sama-sama sharing aja. Ya gue berharap sih nggak cuma yang nonton channel gue nggak cuma hanya pengguna R15, pasti kan banyak juga ya kan dari dari owner dari motor-motor lain gitu kan, entah gesek, entah CBR gitu kan, atau apa gitu. Jadi bisa jadi bahan diskusi gitu sih intinya. Nah itu aja sih kalau dari gua. Nextnya lo bisa komen gue harus bikin video apa. Yang jelas gue sih punya rencana, gue bakalan ngebikin konten yang dimana gue ngebahas si R15 V2 ini gitu, kelemahan dan kekurangannya dan worth it atau enggaknya di tahun 2020 ini. Cukup sekian aja ya dari gue ya. Sebenarnya teman-teman gue tadi tinggal ke kanan, cuma gue mau ngejauh-jauhin aja. Mau riding udah lama cuy, mumpung adem juga ya. Semoga aja nggak hujan, cuma teduh-teduh doang. Oke, nggak usah lama-lama lagi. Jangan lupa follow Instagram gue di @dimas.sherdan, dan jangan lupa subscribe, like, dan komen juga. Kalau perlu di share, wah kalau nge-share lo temen gue parah sih, anjay gitu. Oke, kalau gitu gue Dimas cabut. Have a nice day dan keep safety ya guys, dimanapun kalian berada. Tetap taati protokol kesehatan dan bye.